Selamat datang di channel Perspektif Milenial. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya mau kedatangan tamu. Ini teman dari SMA nih ceritanya. Dan dia sekarang statusnya seorang mahasiswa yang kuliah di India. Nah, kemarin kalau tidak salah ada semacam video viral, terutama tentang India. Salah satunya tentang mohon maaf, jorok makanan, terus kebersihan kurang. Nah, tapi padahal kita tahu India itu salah satu negara terbesar yang saat ini diperhitungkan selain Cina dan juga mungkin Indonesia yang katakanlah juga dalam radar tanda kutip menuju negara maju. Nah, apakah benar? Nah, untuk itu kita akan mengorek langsung dari teman kita. Silakan, Bro Esa. Halo pemirsa. Apa kabar? Oh ya, salam COVID ya. Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabarnya Bung Dipo? Siap. Baik. Selalu klinis ya. Pulang kemarin ada kendala nggak waktu penerbangan? Sebenarnya enggak ya. Jadi kami, sebelumnya saya mau cerita kalau kepulangan saya dan teman-teman itu difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di India dan Konjen RI yang ada di Mumbai, KBRI-nya di Delhi. Kami difasilitasi untuk program repatriasi mandiri, mulai evakuasi dijemput dari titik kita tinggal, kami tinggal, sampai diantarkan ke Mumbai. Sekitar 2 hari kita diberi penginapan, akomodasi, dites fit to fly untuk perjalanan direct dari Mumbai ke Jakarta. Seperti itu, begitu. Jadi kali ini orangnya sudah berada di samping, ya kan? Tadi sudah sedikit cerita nih tentang kepulangan kemarin karena mungkin ya musimnya kayak gini ya. Iya, sangat. Saya merasakan lockdown hampir kurang lebih 3 bulan pemirsa di apartemen kampus. Jadi rasanya ya nano-nano. Manis asam asin, rame rasanya. Kira-kira dirimu itu sebenarnya kuliah apa sih di India itu? Gini ya, jadi cerita awal mulai saya ya long short story, saya mendapatkan beasiswa yang disponsori dari Kementerian Kominfo, pemerintah Indonesia untuk melanjutkan kuliah magister atau S2 di International Institute of IT Bangalore. Itu tepatnya di India Selatan, di states-nya Karnataka, karena di India itu berbentuk bukan province tapi states. Ya, jadi saya ambil jurusan Master of Science in Digital Society. Ya. Dulu kan dihukum, ya kan? Enggak, saya enggak dihukum Pak. Ya ampun Pak. Saya satunya fakultas hukum. Maksudnya fakultas hukum. Itu saya dikira kriminal. Ini Salah. lihat publik soalnya. Maksudnya fakultas hukum. Betul. Yang notabene kan sebenarnya kaitannya dengan sosial. Iya. Terus kemudian masuk di mana? S2 ini. S2 di India itu kan jadi science kan. Nah, adaptasinya gimana itu dulu? Ya, basically kan memang ilmu sosial juga ya Bapak-bapak. Pak Dimas. Bung Dimas. Saya biasa panggil Dimpo sih. Iya. Jadi nanti kalau keperucutan bahasa Jermannya, jadi mohon dimaklumi kalau Dimpo tuh Dimas Priambodo ya. Nickname-nya. Ya, Jadi gini. Itu nama panggilan kecil. Nama panggilan waktu SMA dulu. Waktu Kimcil ya. Oke. Terus S1 hukum. Kenapa kok sekarang kayak agak nyebrang gitu ya? Maksudnya kayak jadi gini. Orang-orang berpikir bahwa kuliah IT atau ICT atau TIK itu pasti berpikir semua tentang programming, coding, bahasa pemrograman, artificial intelligence atau apalah gitu. Benar nggak? Jadi saya itu mempelajari benar. Jadi digital society kan masyarakat digital. Jadi saya belajar sosiologinya masyarakat digital. Pendekatan belajar IT melalui pendekatan sosial, ekonomi, budaya, aturan-aturan itu sendiri. Bagaimana policies dalam kebijakan teknologi itu bisa diterapkan di segala lapisan masyarakat. Masyarakat digital 4.0 yang sekarang kita dengung-dengungkan atau negara dengungkan, yaitu industri 4.0. Jadi kami dipersiapkan untuk itu. Tapi kan kalau kita tahu India ini kan memang istimewa ya, terutama di bidang IT ya.
banyak Betul. CEO yang mungkin berasal dari India. Banyak Dan CEO besar seperti Google, Microsoft itu juga banyak yang berasal dari India. Betul sekali. Nah, apa memang India itu jadi gini, dulu beasiswa itu memang khusus dari Indonesia tujuan ke India atau bisa ada pilihan lain tuh? Karena mungkin India juga. Jadi gini, apa mungkin karena India IT-nya bagus sehingga tujuannya di India gitu maksudnya? Jadi memang menilik kembali 2018 Kementerian Kominfo itu mulai tahun 2018 memang hanya memfokuskan untuk mengirim scholarsnya dari Indonesia ke 2 negara, Bung Dimas. Yang pertama itu ke Tiongkok di Tsinghua University di jurusan kebijakan publik di International Development, terus sama data science kalau nggak salah. Terus yang kedua di India di jurusan saya ini di Master of Science in Digital Society. Gitu. Jadi memang dari Kominfo itu memang sudah punya MOU dengan 2 universitas tersebut di 2 negara tersebut. Dan kenapa India waktu itu ya? Sekarang kita tahu. Mungkin kalau kita lihat Tiongkok atau China mainland itu sudah paham lah ya. Mereka terkenal dengan tradingnya, perdagangannya, tapi tidak menutup kemungkinan juga teknologinya. Kalau di India ya semua kita tahu. Kita lihat dari outputnya aja lah, CEO Google seperti Sundar Pichai dari India. Betul, Sundar Pichai. Terus Microsoft ada Satya Nadella juga dari India. Dan ya kalau inovasi teknologi sekarang orang udah melihatnya ke India. Karena setahu saya kalau nggak salah India itu jadi kalau soal media sosial ya TikTok itu user terbanyaknya India salah satu. Gitu ya. tapi yang menarik kalau tidak salah TikTok yang aneh-aneh dalam tanda kutip yang bener-bener ini ya kreatif gitu ya, terus ada unsur-unsur teknologinya itu juga cuma India gitu loh, rata-rata gitu, dan itu ditiru oleh negara-negara lain, user-user lain gitu loh. Nah itu mungkin salah satu, mungkin memang orang sana suka dengan otak-atik HP itu apa gimana ya? Orang sana tuh suka yang namanya selfie sama apa yang baru-baru tuh wifi. Suka banget mereka tuh selfie, dikit-dikit ketemu sesuatu yang mereka menarik, mereka selfie, ya sama teman-teman selfie. Tapi kalau untuk itu tadi misalkan dia punya aplikasi sendiri atau HP itu ibarat kata bagi mereka tuh semacam barang yang bisa diotak-atik sistem softwarenya atau bagaimana mereka emang ya, saya akui mereka ahli ya, encer banget otaknya, apalagi kalau masalah programming ya. Itu padahal mereka persiapan dari kecil sudah belajar coding untuk nantinya mereka menjadi engineer, IT engineer. Dan itu masyarakat kita yang mungkin belum familiar ya sama coding itu ya. Karena gini, kalau kita lihat era industri 3.0 itu kan kita membangun fondasinya kan semen ya. Kalau 4.0 fondasinya itu bahasa pemrograman. Karena yang dibangun adalah teknologi. Gitu ya. Digitalisasi. Jadi kita harus paham generasi-generasi yang baru itu belajar yang pertama literasi bahasa Inggris karena apapun manual book kalau kita beli barang itu pasti bahasa Inggris kan. Iya. Nah, begitu juga dengan bahasa pemrograman. Gitu. Makanya kemarin saya mendukung sekali Mas Menteri yang punya kurikulum katanya harus belajar bahasa Inggris. Oke, itu bagus, dan juga tidak lupa belajar psikologi itu fundamentalnya dan belajar coding atau bahasa pemrograman. Jadi supaya juga istilahnya Indonesia bisa meniru ya. Tidak ketertinggalan, mengejar ketertinggalan tersebut. Iya. Apalagi kita tahu ya di 2045 kita akan punya bonus demografi ya dari anak-anak muda ya. Nah, makanya sekarang dipersiapkan. Yang punya anak masih ini apa? Mau masuk sekolah persiapkan semuanya. Tapi kalau di India itu kuliahnya gimana? Maksudnya secara segi pembelajaran, segi kurikulum. Kalau di India apakah sama gitu atau memang kurikulumnya khusus apa sih? Misalkan kurikulumnya terpatok pada salah satu sudut pandang teknologi semua gitu. Kalau penilaian di kelas yang biasanya kan kita sebelum ambil mata kuliah dia akan keluar itu kayak silabusnya ya. Mata kuliah ini instrukturnya siapa, beban kredit atau SKS-nya berapa, terus ada introduction ini mata kuliah ini akan belajar ini langsung juga referensi bacaannya langsung naruh situ semua. Nah, untuk penilaian biasanya itu ada nilai keaktifan di kelas pasti, nilai absensi, terus ada yang berbasis project, juga berbasis esai. Itu tergantung dari mata kuliah sama instrukturnya atau dari profesor dosennya masing-masing mata kuliah.
Berarti dirimu sekarang semester berapa? Sekarang Agustus ini saya masuk semester 3, term 1 untuk 2020-2021. Semester 3 ya? Semester 3. Oke, berarti hampir selesai ya? Insya Allah. Kalau di Indonesia kan cukup 4 SKS 2 tahun. Oh iya, sama, hampir sama. Ya sama sih, harus 2 tahun. Kalau mungkin di Inggris itu 1 tahun ya, atau di Australia ada yang 1,5 tahun, ada yang 1 tahun. Kalau di India sendiri tempat saya mostly 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau ya saya harap nggak molor, Juli tahun depan sudah apa namanya sudah bisa lulus. Dan uniknya tetap 4 semester tapi ya uniknya biasanya kalau di Indonesia kebanyakan adalah di semester akhir adalah membuat tesis untuk syarat kelulusan. Nah, di tempat saya sendiri itu ada 2 pilihan kalau pengen lulus, bisa membuat tesis atau magang di perusahaan. Oh, jadi Selama 6 bulan. PKL kalau anak SMK Internship. Ya. Apa ada KKN nggak sih, penasaran lu? KKN itu mesti gimana? Nggak, kalau di Indonesia kan ada kuliah kerja nyata. Kalau di India ada nggak? Oh, ada internship kayak sekarang ini saya liburan Mei, Juni, Juli ya. Itu kan summer holiday. Nah, ada teman-teman yang mereka ini ambil summer internship. Magang. Oh. Tapi pengajuan sendiri ya. Jadi magang itu sama dengan kuliah kerja nyata di sana ya? Iya, langsung implementasi Gitu dari ya. ilmu yang sudah diterapkan. Kan kalau di Indonesia kan mungkin juga satu kan pernah mengalami, kita kan terjun ke desa, terus kemudian kita bikin satu change gitu kan? Oh, maksudnya kayak ke desa gitu ya? Enggak jadi sih. Kalau di pagi itu langsung kayak ya udah ke perusahaan, perusahaan ya. perusahaan atau NGO atau instansi pemerintah. Karena kan biasanya kan kalau KKN di kampus-kampus atau di universitas Indonesia kan bentuk pengabdian kepada masyarakat gitu. Di sana ada juga diterapkan seperti itu. Beda, agak beda. Ya, kalau karena kita lebih ke industri juga, tapi ada juga kalau di instansi kan kebijakan digital itu nanti policies and regulations sebenarnya juga untuk masyarakat. Atau memang mungkin karena S2, karena kan di S2 di Indonesia kan juga tidak ada. Oh, iya, ya. Bisa jadi. Kalau S1 mungkin ada kawan yang mungkin sedang mengambil S1, ada KKN juga. Di tempat saya itu sebenarnya langsung masuk S2 ya, atau magister atau master ya, tapi ada program namanya IM Tech, tapi untuk anak magister teknologi. Jadi itu kayak kelas akselerasi integrated master teknologi. Jadi 5 tahun kuliahnya. Bung Dimas. 5 tahun itu udah mencakup S1 dan S2. Tapi kita kan sempat kalau kelas itu bisa ngambil yang nggak melulu anak MSc Digital Society ya, bisa campur sama anak MTech, magister teknologi atau master teknologi yang mereka ada computer science engineering sama electronic science engineering atau sama IM Tech ya. Saya mau tanya kadang-kadang, kamu ini nggak ada internship nggak? Iya, ke perusahaan. Kalau project ada temen sih kemarin, tapi project mata kuliah ya temen seangkatan saya yang dari Indonesia juga. Dia ini meneliti tentang digital agriculture, turun langsung ke sawah yang ada atau perkebunan yang ada di India dan langsung mencari data atau collect data dari ini stakeholder petaninya sendiri. Karena memang kalau menyangkut pertanian kan dia juga salah satu eksportir terbesar ya. Betul sekali. Dari bidang pertanian. Agrikultur itu Tapi tanahnya gimana? Sama dengan Indonesia? Ya itu tadi, India itu sangat luas ya, teman-teman. Kayak kita tahu populasinya aja sebesar kedua terbesar setelah Tiongkok, China. Ya. Terus kalau luas wilayah itu sekitar 3 juta sekian kilometer persegi. Dan mau cari yang model salju ada, gurun ada, perkotaan ada, sawah ladang ada, semua ada di India. Terus kalau di sana itu tinggalnya gimana itu? Saya, jadi mostly di India, kampus-kampus di India itu menyediakan akomodasi untuk mahasiswanya. Dan teruntuk kami, saya dan teman-teman yang dari Indonesia, kami tinggal di apartemen di dalam kampus. Apartemen di dalam kampus? Ya, jadi ada kompleks apartemen di dalam kampus. Atau kita nyebutnya hostel. Jadi dirimu bro kalau kuliah tinggal jalan gitu aja? Iya, tinggal jalan. Paling lama 5 menit udah nyampe kelas.
Kan di dalam kampus. Iya di dalam kampus. Jadi kita one gate keluar Enak masuk. Jadi ya lebih secure juga. Itu memang fasilitas. Untuk maksudnya untuk mahasiswa dari luar. Fasilitas tapi tetap bayar. Bayar bulanan ada. Enggak, maksudnya kalau mahasiswa yang asli India atau mahasiswa asli India bisa nggak pakai fasilitas itu? Sama-sama. Bisa ya? Emang ya kayak kewajiban untuk include untuk tinggal di dalam situ. Itu sebenarnya bagus untuk percontohan ya. Karena di Indonesia sendiri setahu saya kan biasanya asrama itu disediakan oleh daerah. Tapi kan hanya kalau di Jogja ya, karena kebetulan saya tinggal di Jogja, biasanya ada mahasiswa Riau punya asrama sendiri Riau atau Papua punya asrama Papua. Tapi hanya yang terbatas jauh gitu kan. Misalkan dari luar Jawa, Sumatera, Kalimantan. Tapi yang dari Jawa sendiri ya rata-rata nggak ada. Atau mungkin bisa dikoreksi. Tapi setahu saya waktu dulu seingat saya hampir nggak ada asrama yang dari Jawa sendiri. Akhirnya kalau yang berasal dari Jawa kuliah di Jogja rata-rata kos gitu kan. Tidak ada pilihan. Mungkin ada beberapa kampus yang menerapkan asrama, tidak semua. Nah ini bisa jadi itu satunya harusnya jadi program gitu kan. Benar. Dan harus itu disubsidi nggak dari kampusnya soal tinggal di asrama itu. Nggak sih kayaknya. Tapi dengan biaya segitu saya sudah mendapatkan fasilitas yang saya kira cukup sangat-sangat cukup. Kalau di kan berapa itu? Sebulan 1.200.000. 1.200.000 itu sudah include kamar private ya, satu kamar satu orang dengan segala fasilitasnya, kecuali kamar mandi memang di luar. Karena enaknya di kampus saya ada room cleaning tiap 2 kali sehari, bayangin. Itu mereka membersihkan kamar, mereka sekarang ngetok-ngetok kayak mau dibersihin ya kamarnya. Gitu. Terus air juga, dalam arti ya India kan kadang krisis debit airnya juga berkurang ya. Di tempat saya ada refill gitu, kita tinggal ambil. Terus listrik, nah ini teman-teman yang perlu tahu, di India itu sering banget yang namanya pemadaman. Kenapa itu? Ya kurang tahu juga ya, mungkin juga ya, sumber listriknya kan ada bisa mencukupi. Nah ini maksudnya benefitnya saya tinggal di apartemen di kampus itu hampir tidak pernah merasakan mati lampu. Paling lama 2-3 menit udah nyala, karena ya itu tadi ada genset besar yang disediakan di dalam kampus. Internet juga pol-polan pokoknya. Internet kecepatan berapa tuh? Waduh, saya lebih dari cukup lah. Lebih dari cukup ya? No lag. Dibandingkan dengan nanti disensor ya. Dibandingkan dengan ya lebih stabil dan lebih murah. Ya? Dan lebih murah. Dengan tadi berapa? 1.200.000 itu saya udah dapat itu semua paket komplit. Okay. Kalau makan ya ada kantin sih, cuma saya kurang cocok, jadi saya masak sendiri. Nah itu kita mau nanya juga tuh, karena kan mungkin ada perbedaan selera makan ya dari orang Indonesia. Kuliner India. Nah kuliner India. Kayaknya sih setahu saya suka pedas ya orang India. Cabai gitu seneng banget ya. Ya lebih ke spices gitu kayak yang rempah. Jadi ini preferensi aja ya, mungkin teman-teman nggak semuanya apa yang saya mau kan itu cocok juga. Kayak karena ada teman sing doyan banget sih, yang doyan banget makanan India. Kalau saya sih oke lah 3 bulan pertama, tapi setelah itu saya masih pilih untuk masak sendiri dengan cita rasa Indonesia. Karena alhamdulillah juga saya di lantai 4 di apartemen itu dengan satu lorong itu mahasiswa Indonesia semua. Kita dibangunkan apa sih bahasa Indonesia kalau yang cocok tuh, dibikinin dapur atau pantry. Di situ sudah ada kulkas, ada kompor induksi, semuanya ada lemari, ada kompartemennya disiapkan di situ. Jadi saya pilih untuk stok makan di kantin, karena kantin juga kita harus bayar sendiri ya teman-teman. Dan perlu diketahui kampus saya itu kampus Brahmana. Jadi semua menunya itu vegetarian. Karena berbau. Karena kalau dari Brahmana ya, itu memang nggak boleh makan. Ya, mereka pure vegan ya, bukan vegetarian lagi, pure vegan, tidak memakan bibit hidup. Kalau misalkan telur seminggu sekali. Tapi masih ada? Ada sih, cuman ya kadang seminggu ada, kadang karena memang ya itu tadi. Itu kayak ya privilege juga sih seminggu sekali. Cuman kayak produk dari sapi kayak susu, butter itu berlimpah dan murah. Kalau misalnya pun beli di luar murah sekali. Gitu.
Ya, jadi itu tadi sih. Gimana? Tertarik dari India? Jangan salah, jadi di India itu sudah mempunyai ciri-ciri negara maju, tapi masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, masih menganut pahamnya Mahatma Gandhi. Ya sebenarnya kalau Kayak Hah? jangan terlalu konsumtif, Ya. gunakan produk lokal. Hmm. Seperti itu. Ya. Kalau kita melihat ukuran negara maju, memang negara maju itu kan kadang dilihatnya dari banyak hal ya, terutama dengan gross domestic product, Pendapatan domestik produk, GDP. Ya, GDP ataupun dari ekspor mereka dan juga dari kekayaan negara. Tapi kan kalau melihat dari sisi yang lain, misalkan India sendiri kan, mereka dengan juga sudah mulai menjajah bulan juga ya. Iya, jadi ada teman cerita juga kemarin kan kami kan tergabung di PPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia di India. Yang kebetulan presidennya itu teman saya. Jadi dulu saya sempat aktif di divisi data legal dan keanggotaan. Cuman karena saya memilih untuk fokus kuliah, jadi saya lepaskan jabatan tersebut. Jadi ada teman PNS dari boleh sebut ya, lembaga LAPAN Indonesia yang dikirim ke India untuk belajar di ISRO. Saya lupa, itu pokoknya badan antariksanya India. Itu belajar untuk bikin satelit, belajar bagaimana teknologi luar angkasa ya. Jadi buat teman-teman ya cukuplah untuk kita berdebat masalah agama, di mana negara ini udah berlomba-lomba ke angkasa. Keren sekali ya. Kita masih memperdebatkan agama lu apa gitu. Yes. ya nggak masalah, itu dinamika gitu kan. Kadang tapi gini, menarik juga sih. Yeah. Di India itu kan, kalau kita nanti bahas corona ya, tapi sebelum ke situ kita mau bahas ini dulu deh. Kan kalau Indonesia kan multikultural ya. Nah, multikultural dengan kita ada bersuku-suku ya kan, juga ras juga tidak satu saja, agama juga tidak satu. Nah, sebenarnya Indonesia ini kondisinya saat ini mungkin ya bisa dikatakan stabil, tapi tidak juga stabil gitu kan. Kalau kita lihat medsos kan garang sekali ya. Ya terlepas dari afiliasi politik apapun ya, cuman kan kita melihatnya kadang orang bisa bentrok hanya karena beda pandangan, beda permasalahan agama, beda ras ya kan, suku dan budaya. Mereka bisa berantem gitu, tapi memang tidak masih stabil. Saya melihatnya masih stabil. Nah, kalau di India sendiri gimana itu? Ya, jadi ini juga sebagai underline juga, apa yang terjadi di India di satu tempat itu tidak bisa digeneralisir akan terjadi di tempat-tempat lain. Seperti mungkin ada kasus kemarin di utara ya, di Delhi. Kami yang ada di selatan juga fine-fine aja. Jadi hanya untuk ini ya komunitas politik aja di satu tempat. Tapi saya pikir juga kami sebagai delegasi Indonesia, kami harus membawa nama baik Indonesia juga di sana. Dan saya pikir saya tidak terlalu ikut campur dengan kondisi percaturan politik di India, karena juga itu sudah ranahnya masing-masing. Iya. Ya karena tapi sebenarnya kalau kita melihat gesekan itu bisa menyebar nggak? Atau hanya satu wilayah saja? Atau mungkin sempat juga wilayah yang lain hampir kepancing gitu kan? Kalau iya, ada sih kemarin yang CAA itu kan, undang-undang CAA itu. Di tempat lain pun hanya demonstrasi biasa, tapi tidak sampai ricuh. Itu yang saya tahu. Ya. Toh juga saya juga kalau misalkan, nah ini bagusnya di tempat kami, apalagi kampus kami, bila ada suatu gesekan di luar, biasanya kita akan diberi warning dari kampus untuk hari, misalkan tanggal sekian diharap tidak keluar kampus, stay di kampus demi keamanan bersama. Jadi ya sebenarnya mungkin apakah yang kita lihat di media tidak? Nah gimana kalau kita lihat media kan mungkin ada semacam kekisruhan yang luar biasa, tapi dirimu sendiri gimana bro waktu itu? Kamu sendiri di kampusmu atau di wilayahmu sendiri aman-aman saja? Alhamdulillah aman-aman kami saja. Aman, dia sampai sekarang juga masih aman. Tidak ada secara psikologi juga tidak ada penyerangan, secara mental juga kami masih sehat, secara fisik pun apalagi kami juga aman-aman gitu ya. Jadi kan
tergantung kita membawa diri ya Oh sebenarnya. diri ya. Iya. Apalagi kita sebagai tamu di negara tersebut. Iya. Jadi tetap bawa sopan santun, tunjukkan Indonesia itu tetap hangat dimanapun kita berada. Iya. Dan kita juga terkenal negara yang sangat ramah. Tuh. Tapi kalau orang India sendiri tahu nggak sebenarnya Indonesia? Banyak kan taunya Bali. Bali. Klasik banget. Klasik. Bali. Tapi ya ini PR sih ya. Enggak. Tapi ya PR kok nggak kelar-kelar gitu. Maksudnya PR dalam arti dari dulu kalau kita nonton apapun ya, YouTube ataupun televisi apapun, ketika ada seorang orang luar negeri yang ditanyain tentang about Indonesia, itu taunya mereka ya cuman Bali gitu loh. Ya mungkin PR buat Pak Wisnu Tama ini supaya ya kita mengenalkan negara kita pertama mungkin dari turisme ya, pariwisata. Mungkin dulu ini deket Bali mulu kan. Gitu ya. Nah, bisa biar bisa merata. Tapi Raja Ampat juga banyak yang tahu kok. Kalau Jawa terus Sumatera, pulau-pulau mereka tahu juga. Jawa tahu karena ada salah satu produk motor mereka mereknya Jawa. Jawa. Ada. Oh, okay. Kayak motor Oke. motor gede gitu lah. Terus gini, kalau dirimu di India itu sebenarnya apa yang paling membedakan kebiasaan orang India dengan orang Indonesia? Karena kalau kita lihat nih, kan kita sering ya melihat, apalagi ada berita-berita kemarin yang sempat viral juga kan tentang, mohon maaf, apakah benar ada beberapa PKL yang sangat jorok sekali gitu kan, terus ada juga cukur yang tidak higienis, tato sembarangan. Nah itu sebenarnya benar nggak seperti itu? Saya tidak memungkiri hal tersebut, cuman memang seperti yang saya underline di awal tadi, satu hal di India tidak bisa digeneralisir terjadi di semua tempat di India ya. Jadi India itu tergantung kamu turun di mana. Nah, yang kayak mungkin kemarin yang makanan diubek-ubek tangan tuh kan, namanya panipuri. Nah, panipuri. Tapi ya di pasar juga diubek-ubek sih, cuman pakai sarung tangan. Tapi memang benar ada yang kayak cara menyajikannya memang seperti itu. Cuman kalau di Bangalore sendiri mereka pakai sarung tangan, jadi masih higienis. Ya nggak beda jauh kalian beli kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah lah ya, atau mungkin di Jakarta mungkin. Kalau beli pecel kadang-kadang juga mereka bare hand kan, plak. Ya mungkin sama ya, tapi mungkin kita Tapi ngelihatnya yang diekspos kan yang itu mulu kan. ya, waktu itu kan ada semacam video gitu kan, memperlihatkan kalau nggak salah, saya juga searching di YouTube sih, itu intinya ada orang-orang yang hobinya, mohon maaf, kalau di pantai itu benar nggak? Iya. Benar, kalau itu sih ya memang ada sih, juga kita tahu sendiri ya, di India kan problem untuk populasi yang segitu banyak orang yang tunawisma, nggak punya rumah, ya mau nggak mau mereka ya pupnya sembarang. Gitu ya. Tapi mulai tahun berapa itu, mulai Narendra Modi, Perdana Menteri yang sekarang itu udah punya gerakan Clean India. Dia sudah mencoba membangunkan banyak apa sih MCK ya. MCK ya. Sarana prasarana. Mandi cuci kakus ya? Iya, gitu di India. Jadi kayaknya tinggal tunggu waktu untuk, dan juga sosialisasi dari pemerintah untuk orang-orang itu. Itu jadi revolusi ya? Revolusi kebersihan, Clean India. Ada istilah bahasa Hindinya saya lupa, tapi kalau istilah internasional Clean India, bisa di search di Google. Oke, jadi nggak sepenuhnya, ya mungkin maybe ada gitu ya. Contoh kecil aja, nggak semuanya. Nggak semuanya. Karena kalau kita bicara tentang, mohon maaf dalam tanda petik tidak bersih, di Indonesia juga banyak sebenarnya. Cuman kan ya kembali lagi, kita mau mengekspos atau melihat dari sisi sudut pandang mana gitu kan. Bad news always a good news, jualannya kan itu. Aku nggak bilang loh bro. Oke lah. Nah, tapi kalau masalah, ya oke. Kalau masalah klakson itu crowded banget gitu. Itu kalau orang nggak klakson di India itu bukan India. Itu kayak udah kultur ya. Sama kayak saya bilang minum chai tadi. Kulturnya mereka pencet klakson kencang-kencang. Ya, gimana ya? Biar apa gitu? Kan maksudnya. Biar rame kayaknya. Itu kayak pertanda aja sih. Gue mau belok. Gitu ya. Nggak sabar, kayak gini loh, memaksimalkan fungsi klakson yang ada di kendaraan aja sih, daripada cuma dilap-lap, dilus-lus, pakai aja lah.
Jadi kayak mereka patuh banget sama buku panduan ya kan. Jadi setiap mau belok harus ada klakson. Iya. Ya yang itu Every second is always susah speaking. susah nggak bilangin. Kalau Ada di mana sih Pak? Saya lupa di Mumbai ya. Nah. Jadi ada ini cara social engineering-nya kata bilang. Jadi ada kayak traffic light, itu ada timernya. Kalau ya aku pernah nonton video. kalau kamu pencet makin lama, nanti dia makin lama nih digit waktunya. Oke. Jadi merah ke hijau. Ah. Jadi itu akan membuat mereka menahan untuk gak mencet hongnya atau klaksonnya. Gitu. Jadi kayak social eksperimen gitu ya. Social engineering ya gitu bilang. Oke. Tapi efektif nggak ya? Efektif. Efektif. Itu tapi belum rata ya. Di daerah tersebut akhirnya orang pelan-pelan kan diubah mindsetnya. Cuman kalau kita bicara kultur susah juga ya. Bisa asal masif, terstruktur dan Ini ya. intensif. Apa itu namanya? Begitulah pokoknya. Kan apapun kalau lepas dari 2 minggu bisa jadi habit baru. Kalau dilakukan terus-menerus. Betul. Nah, cuman India memang ya kalau dari video yang beredar ya di YouTube segala macam, kalau misalkan kayak saya lihat review dari nggak usah turis asing lah, turis Indonesia aja kalau kesana mungkin ya pengalaman itu salah satunya suara klaksonnya. Ya saya belum pernah ngerasain, cuman kan ternyata emang bener ya itu ya. Nanti ngerasain main-main ke India. Keren. India keren. Gitu ya. Oke, kita bicara COVID ya. Kalau COVID gimana? Saat ini kondisinya gimana di India hari ini? Masih suspeknya masih nambah. Masih tinggi ya? Masih tinggi dan kayaknya melebihi China juga. 10.000 lebih? Saya nggak ikutin data terakhir, tapi yang jelas makin bertambah. Makin bertambah ya. Jadi memang. Tapi juga mereka sudah membuat ini ya vaksin untuk penyembuhan COVID ini. Nanti mungkin datanya bisa dilihat teman-teman. Oh, mereka juga mencoba riset membuat vaksin benar. gitu ya. Vaksin Ya, COVID-19. Bagus juga sih. Mungkin tapi Indonesia sudah beberapa, saya juga beberapa universitas yang meneliti hal tersebut gitu kan. Ya itu bagus sih. Tapi gini bro, sama nggak dampaknya? Kalau Indonesia kan dampak ekonomi sangat terasa nih kalau soal COVID. Kalau ini Saya pikir semua negara sama ya. mengalami hal yang sama, keterpurukan ekonomi. Oke. Banyak PHK juga. PHK. Pasar benar-benar di stop dari sana. Untuk awal-awal bulan Maret itu stop, tapi habis itu mereka sudah mencoba mulai dengan protokol kesehatan. Jadi kayak kalau pernah tahu tuh kayak tanahnya dipetak kotak-kotak itu kan di India. Kalau enggak, biasanya dia ada salah satu truk sayur, dia datang satu titik, mereka udah pakai physical distancing, orang beli di situ. Gitu ya. Sudah. Mereka menerapkan itu. Kalau new normal mereka menerapkan juga. Kalau di Indonesia ada istilah new Iya, normal. pastinya Pasti new juga, normal, new protokol, new life. Berarti sekarang sudah nggak lockdown? Masih lockdown. Masih lockdown. Tapi berarti kalau lockdown artinya mereka masih belum bebas kemana-mana. Penerapan zona juga dilakukan di sana. Jadi kadang kalau ada zona hijau, hanya beberapa sektor yang boleh buka. Nanti kalau udah mulai merah, nanti tutup lagi. Tapi lu nggak bisa balik juga ke sana kan? Nggak bisa bro. Ya udah di sini aja nggak apa-apa. Cari aman bro. Nggak artinya belum new normal sepenuhnya. Kalau di Indonesia kan Ya new normal bukan berarti international flight dibuka juga kan. Oke. Tapi untuk pergerakan ekonomi mikro domestiknya sudah mulai berjalan. Iya. Kayaknya tapi semua negara gitu ya. Iya. Harus berdikari sendiri dulu. Iya. Ya karena sampai kapan kita mau nurutin kemauan dari COVID ya? Pusing juga. Nggak ada yang tahu ya. Bosan juga bro di rumah. Main ke sini. Oke lah, bro. Kalau tips-tips dari lu sendiri kalau mau kuliah di India, apa tipsnya bro? Ya, yang jelas ini berlaku di mana aja, di luar negeri terutama. Siapin mental Anda. Mental itu terutama ya. Kalau kamu siap semua tapi mental nggak siap, pasti akan buyar tuh semuanya. Kalau nggak siap duit? Ya kalau beasiswa kan ada yang nanggung. Oke, gitu ya. Ya kalau mau self funded atau itu nanti beasiswa yang pertama jelas mental. Gitu ya. Ya finansial juga pastinya. Kalau biasanya bulan-bulan pertama di suatu negara tuh pasti banyak pengeluaran karena itu adaptasi kan, kita beli ini beli itu segala macamnya, itu pasti nanti 2 kali lipat
awal bulan pertama di suatu negara itu pasti kayak 2-3 kali lipatnya pengeluaran kita dari yang normal. Nanti setelah itu akan normal. Tapi kalau beasiswa full semua ditanggung. Full semua. Tanggung ya. Terus ya dokumen-dokumen persyaratan semuanya dilengkapi. Kalau yang mau ke Eropa atau Uni Eropa atau negara yang mayoritas berbahasa Inggris ya harus punya translate yang Inggris ya. Itu berdoa terus, ikhtiar. Ya itu semua. Terus orang tua juga itu penting. Kalau beasiswa yang paling dipelajarin apa? Apakah kita harus belajar materinya? Ya sebelum saya waktu itu kan ada tes ya, jadi saya pelajarin dulu apa sih yang dimau di kuliah ini. Jadi aku tanya kuliah ini tentang apa, mau outputnya jadi apa. Jadi kita tahu, kita punya plan, future plan ke depan. Setelah lulus mau ngapain, mau jadi apa, ilmunya mau diapain. Oke. Karena kan pemberi beasiswa itu juga semacam investor ya. Kita kan investasi. Mereka invest ke kita untuk belajar, untuk diterapkan kembali ke Indonesia. Kalau saya tujuannya yaitu membangun ekosistem digital di Indonesia. Dirimu dari berapa orang bisa lolos ke? Dari awal tuh total 300-an peserta hingga menyusut sampai 9 awardee atau 9 orang yang dikirim ke India. Dari 300-an jadi 9 orang. 9 orang. Keren juga ya. Gak nyangka saya. Nggak ada perawatan Kayaknya gitu. satir. Enggak, tapi ini agak unik juga ya. Dulu dia nggak pernah cerita ke kita atau teman-teman yang lain. Tiba-tiba dia udah berangkat aja ke India waktu. Jadi kita taunya waktu dia udah tiba-tiba ada status di bandara apa dulu? Cengkareng. Cengkareng ya. Udah di Jakarta, mau kemana? Tiba-tiba udah nyampe India aja gitu. Ya nggak apa-apa gitu kan. Kita patut juga terus senang sih gitu. Ada teman yang di India. Jadi kan kita bisa nanya langsung gitu loh. Betul. Ya oke lah bro, thank you udah mau mampir ke channelku. Sama-sama Bu. Jangan lupa subscribe juga. Oh iya pastinya. Ini channel baru. Channel baru perspektif milenial ya. Didukung terus nih channelnya Bung Dimas supaya berkembang. Tuh, terima kasih. Sponsor juga masuk nih. Kita aus biar ada sponsor masuk minuman apalah. Industri lokal juga nggak apa-apa, kopi apa kayak makanan cemilan ya. Oke. Jogja Madiun sekitarnya. Oke lah. Jadi itu aja tadi obrolan dengan Bro Esa, mahasiswa dari India. Ya intinya siapa tahu nanti juga bagi teman-teman yang mau kuliah, terutama baik S1 maupun S2 mau ngambil di luar negeri, India bisa jadi alternatif. Mau jalurnya beasiswa ataupun mau pribadi. Nah, monggo itu pilihan teman-teman. Tapi kalau beasiswa mungkin sering ngecek apa, Bro? Ada ya cek aja di Instagram. Banyak kok kayak menawarkan gitu ya. Provider beasiswa. Banyak sekarang kayak IG yang sharing tentang beasiswa di negara ini, negara itu. Banyak sekali. Semua di era digital ini semua informasi bisa kita dapatkan asal kalian mau apa enggak. Kalau dinas yang sering banget ngadain beasiswa ke India, hampir setiap dinas kementerian ada sih. Kementerian ada ya. Kalau terkenal pasti LPDP-nya Kementerian Keuangan. Kalau saya di MCIT Award di Kementerian Kominfo. Nanti bisa dicek di Instagram atau sosial media lainnya. Oke. Jadi itu bagi kalian yang mau ngejar atau membidik beasiswa, mulai saat ini harus sering searching ataupun memantau dari situs-situs kementerian ataupun situs-situs terkait. Tapi jangan lupa bahasa Inggrisnya ya, terutama ya. Karena di India mayoritas adalah bahasa Inggris. Ya, jadi itu yang paling penting. Karena percuma materi menguasai, bahasa nggak menguasai, bisa lolos nggak? Justru. Gitu ya. Oke lah, kalau gitu terima kasih sudah nonton channel yang sangat mengedukasi sekali, sangat inspiratif sekali, dan kita akan mengundang narasumber lainnya yang terutama sangat juga menginspirasi, tentu juga akan memberikan edukasi ataupun berbagai informasi yang bermanfaat tentunya bagi teman-teman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, juga lonceng ini, dan jangan lupa follow Instagram kami di Perspektif Milenial. Ada channel YouTube juga nggak? Ada di @hesamiarta, Instagram juga @hesamiarta. Cek aja di situ. Cek aja, dan jangan lupa follow ya. Mahasiswa berprestasi nih, ya kan? Thank you. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namaste. Thank you, bro. Oke. Ya. Rekam yuk.
Aku lali ya tak airplane jangan iki kok telepon. Iku mau tak delok iki kos telepon aku sih. Ayo. Tak jarke. Asem. Asem tak airplane.